Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tangan dilipat, kepala menunduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang siap-siap dulu sama buku ya. Ahmad Latif Fahmi, Anindita, Arsen, Arsaka, Jen ya, Aulia, Ayunda, Aska, Arskia, Farel, Garul itu mana Farel? Halo, Griselda, Abisik, Dianora, Muhammad Adibro, Natasha, Naila, Nizam, Rasya, Renalda, Sandi, Sofia. Terima kasih. Dia tidak masuk berapa anak? 3. Kita doakan teman kita yang sakit bisa segera Sembuh. besok bisa masuk kembali bergabung dengan kita belajar ke Kelas. bagi yang hari ini ada kepentingan mudah-mudahan besok sudah bisa masuk kembali. Ya. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita nyanyi dulu ya biar bergembira, biar semangat. Oke, siap? Siap? Nyanyinya boleh sambil tepuk tangan ya. Lagu yang sudah kali hafalkan, lagu apa itu judulnya? Lagu Pancasila. Ya, sama-sama ya. Oke. Pancasila, akulah pendukungmu.
anak-anak sudah sarapan berarti sudah semangat. Sudah siap untuk belajar. Ada yang bersedih hatinya? Tidak. Semua gembira. Coba kalau gembira tunjukkan senyumnya. Senyumnya. Yang tidak menunjukkan giginya berarti belum gosok gigi. Baik ya, anak-anak, hari ini kita akan mengulangi pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar apa ini, Mas? Tentang wujud benda. Siapa yang pernah melihat es batu mencair? Siapa yang seneng ngayang ngemut es batu? Es batu lah dimut lama-lama kemana, Cak? Jadi cair. Bilang, iya. Kira-kira kenapa ya es batu ini dimut kok mencair? Atau kalau dibiarkan kok jadi cair? Ayo, siapa yang tahu kenapa? Karena suhu di sekitarnya panas sehingga dia mencair. Kalau dimasukkan freezer lagi kira-kira bagaimana? Membeku kembali. Pintar, baik. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Kemarin wujud benda ada berapa? Ayo, kelasnya coba. Apa ya? Wujud benda ada cair, gas. Ada yang menjawab lain? Padat, cair, dan gas. Kemarin ciri-ciri benda padat sudah tahu? Apa ciri-ciri benda padat yang pertama? Ciri-cirinya bentuknya tetap. Kalau benda cair kemarin ciri-cirinya dia apa? Bentuknya menyerupai tempat. Ya, dimasukkan botol bentuknya seperti apa? Dimasukkan botol berarti bentuknya seperti apa? Botol. Dimasukkan mangkok bentuknya seperti apa? Mangkok. Ya. Nah, ternyata benda-benda wujud benda yang tiga itu bisa diubah menjadi bentuk lain. Berarti ternyata bisa menjadi cair. Cair itu ternyata bisa menjadi padat dan sebagainya. Nanti kita akan melakukan percobaan di pertemuan kali ini. Apakah benar yang disampaikan oleh Bu Putri? Siap? Nah, sekarang coba untuk menunjukkan apakah benar yang disampaikan Bu Putri. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita akan melihat video dulu. Di video itu nanti kita praktekkan sesuai atau tidak yang kita pelajari hari ini. Siap semua? Siap. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum memulai, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, coba perhatikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Titi di IPAS kelas. Di video kali ini, Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anak ketahui perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyuding, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan
es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu sebelum dilanjutkan lagi videonya, nanti di video pertama tadi merupakan apa? Perubahan wujud benda apa menjadi apa? Padat menjadi cair. Nah, nanti setelah kalian memperhatikan videonya, kita akan melakukan percobaan. Apakah benar di video tadi? Apakah benar benda padat bisa mencair? Kalian akan melakukan percobaan itu untuk membuktikan kebenaran dalam video, ya. Yang kedua, yuk. membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamfer di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Yes, terima kasih. Baik, tadi setelah kalian menonton video tadi, perubahan wujud benda tadi ada berapa? Ada berapa? Apa saja coba? Askia coba. Siapa yang bisa yuk? Tadi ada berapa? Nah, wujud benda tadi ada 3, padat, gas, dan cair. Yang pertama, wujud benda berubah menjadi mencair, terus membeku, terus mengembun dan menguap. Kita akan melakukan 2 percobaan untuk membuktikan apakah dari ke-6 ini benar atau salah. Baik, karena sudah dibentuk kelompok, masing-masing kelompok silahkan mengambil bahan yang sudah disiapkan oleh Bu Putih. Diwakili 1 orang mengambil bahan
Ya sudah disiapkan oleh Budi ya. Dan sebelum memulai percobaan, coba bahan-bahan apa saja yang sudah dipersiapkan untuk percobaan? Apa? Korek api, terus lilin, terus sendok, terus tisu, terus kertas. Apa saja kegunaannya coba perhatikan. Nanti kalian percobaan yang memakai ada lilin, ada korek api, ini nanti siapa kan? Dinyalakan. Karena api, apa yang harus kalian lakukan? Karena ini api, apa yang harus kalian lakukan? Berhati-hati. Ya, karena ini api, kalian harus berhati-hati. Ya. Terus ada sendok nanti digunakan untuk menuangkan air dipanaskan. Kalau sendok dipanaskan akan menjadi apa sini? Pegang dari mana? Panas, karena panas sama bukti disediakan tisu. Tisu ini untuk apa? Untuk bungkus ujung sendok ketika dipanaskan di atas lilin agar tidak panas. Paham? Baik, sekarang coba LKPD-nya kamu buka dulu, kamu baca dulu. Di situ sebelum melakukan percobaan ada petunjuknya terlebih dahulu. Coba dibaca dari kelompok sini petunjuk yang pertama. Dibaca. Sofia, dibaca yang keras. Yang keras. Bacalah dan pahami terlebih dahulu apa yang ada dalam lembar kerja. Berarti lembar kerjanya dipahami dulu, dibaca masing-masing. Sudah? Yang kedua, ayo Sofia. Masing-masing kelompok apa yang dilakukan tadi? Melakukan? Masing-masing kelompok apa? Melakukan percobaan. Ketiga. Berarti setelah melakukan percobaan apa yang harus dilakukan? Mencatat hasil percobaan. Yang keempat. Yuk, yang keempat apa Sofia? Masing-masing kelompok melakukan presentasi. Berarti nanti satu kelompok mewakili maju ke depan. Sekarang disiapkan. Siapa nanti yang menulis, siapa yang melakukan percobaan, siapa yang presentasi. Masing-masing kelompok nanti disiapkan ya anggotanya. Terus yang kelima, Sofia. Kelompok yang lain menanggapi. Jadi nanti kalau ada temannya maju presentasi depan, orang bareng omong-omongan tetapi menanggapi, mendengarkan, menanggapi apakah yang disampaikan kelompok lain itu sudah sesuai atau belum. Siap? Ya. Percobaan pertama, alat dan bahannya apa saja? Coba dibaca yang keras. Seperti sendiri Rasya. Alat dan bahan lilin korek api. Sudah ada lilin dan korek apinya? Sudah. Ya, langkah percobaannya bagaimana? Nyalakan lilin, perhatikan lilin yang ada di sekitar api dan yang berada jauh dari api. Apakah ada perbedaan yang Bisa. Palingkan alat palingkan lilin, lalu perhatikan apakah ada perubahan ikut lilin dan ketika api menyala dengan fokus lilin pada saat api padam. Sudah tahu langkah kerjanya? Sudah tahu langkah kerjanya? Yang pertama apa yang kalian lakukan? Menyalakan lilin. Terus mengamati. Setelah melakukan percobaan, kita menulis pengamatannya. Ya, pengamatannya, tugas pengamatan, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah itu.
percobaan pertama, kalian menjawab soal yang ada berapa jumlahnya itu? Jumlahnya berapa? 1, 2, 3 dan baliknya. Sudah siap melakukan percobaan? Sudah. Yuk, lakukan percobaannya, diberi waktu bukti 5 menit. Yuk. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam percobaan. Yuk. Dan. Karena api harus bagaimana? Karena api harus bagaimana? Hati. Karena api harus bagaimana? Hati. Yuk, lakukan percobaannya. Sudah? Kena angin. Sofia mati, Sofia. Sudah? Dia mati dulu di sekitar lilin. Apa yang terjadi di sekitar lilin? Percobaan yang kedua. Sudah? Yuk, lilinnya sudah nyala semua? Yuk, amati. Pertanyaan pertama apa itu? Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Meleleh. Yuk, tulis berarti jawabannya. Salah satu menulis, nanti aku yang mempresentasikan ke depan. Sudah? Kalau sudah, yang kedua pertanyaannya, mengapa lilin kembali menjadi panas setelah didinginkan? Mengapa? Oh, karena dingin boleh. Yuk, tulis. Gak usah takut tulis ya. Pertanyaan yang ketiga sebaliknya. Pertanyaan yang ketiga, coba. Sudah? Kalau sudah, lilinnya dimatikan dulu. Jawab dulu 1 sampai 3. 1 sampai 3 dijawab dulu. Ayo, jawabnya sambil berdiskusi. Buang dulu. Ini percobaan yang kedua, belum sampai ke 10. Sudah? 1 sampai 3 sudah dijawab. Sudah ya? Sudah hadir. Kelompoknya Anda sudah. Nah, ini diskusi. Menurut kalian ada faktor yang menyebabkan bisa berubah menjadi cairan atau berubah menjadi panas? Karena taruh ya, 1 sampai 3 sudah selesai. Sudah ya? 1 sampai 3 sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan kepada percobaan yang kedua. Yuk, coba kelompok sini yang belum membacakan.
Percobaan alat dan bahan apa yang disediakan untuk percobaan yang kedua? Alat dan bahan: air, pembakar atau lilin, sendok. Maka percobaannya? Maka percobaan: nyalakan lilin, isi sendok dengan air, panaskan sendok yang sudah diisi air di atas lilin, pakai kain saat kamu memegang sendok, biarkan sampai muncul gelembung air, amati air yang menggelembung, apakah ada semacam suapan air di atasnya, letakkan sendok yang lain ke atas sendok yang diisi air dan dipanaskan, diamkan sesaat, amati bagian sendok yang di atas, apakah ada air yang menggantung. Baik, sekarang sudah disiapkan semua alatnya. Apa saja alatnya? Air, pembakar atau lilin dan sendok. Tadi sudah diberitahu Bu Bekti biar tidak panas, sendoknya dilapisi dengan apa? Tisu. Masing-masing kelompok silahkan melakukan percobaan dengan hati-hati. Sendok yang kedua ini. Berarti kan sendok yang kedua digunakan untuk apa, ayo? Sendok yang kedua digunakan untuk? Ya, pintar. Sendoknya dibalik coba. Ada yang ada. Yo, sendok yang kedua digunakan untuk apa? Sendok yang kedua digunakan untuk apa? Sesuai dengan petunjuk. Ayo ditutup di atas. Coba kalau sudah ditutup di atasnya, sendoknya diapakan yang di atas? Dibalik, apakah ada air yang menggantung di sendok yang di atas? Ada? Ada. Sudah selesai percobaannya? Sudah, air panasnya dibuang di luar, hati-hati. Lilinnya bisa dimatikan. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sudah mati? Baik, sudah melakukan kedua percobaan. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan setelah melakukan pengamatan. Ada berapa pertanyaan? 3. Ayo diskusikan dengan kelompokmu. Ini kita diskusi nih. Sudah selesai diskusinya?
Sudah? 1, 2, 3 sudah selesai? Belum? Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Sudah? Sudah? Tadi setelah masing-masing kelompok melakukan pengamatan, melakukan percobaan, langkah selanjutnya apa? Masing-masing kelompok presentasi. Mulai dari kelompok mana ya? Kelompok mana yang ingin presentasi terlebih dahulu? Kalau ada kelompok yang presentasi, kelompok yang lain bagaimana? Mendengar. Yuk, kelompoknya siapa? Askia? Yuk. Yuk ya. Maju ya. Coba sekarang kelompoknya Askia maju. Yang lain mengamati apakah jawaban dari kelompok Askia sudah benar atau belum? Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api, meleleh atau mencair? Mengapa lilin kembali menjadi padat setelah dididihkan? Karena suhu yang hangat. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Karena pengaruh panas. Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Akan mendidih. Apa yang menyebabkan air dapat merubah wujud menjadi uap? Karena air yang dipanaskan. Uap yang keluar dari sendok karena air yang dipanaskan. Jika ditampung dalam sendok yang ternyata berubah menjadi air. Berubah menjadi air. Dan bagaimana pendapat dari kelompok Askia? Siapa yang ingin menanggapi jawabannya? Bagaimana jawaban kelompok Askia? Benar atau salah, atau mungkin ada yang ingin melengkapi, atau mungkin ada yang tidak sama jawabannya? Oh ya, ayo coba gimana? Mana yang tidak sama? Baca ya. Mas. Apa yang menyebabkan? Karena pengaruh panas. Askia tadi jawabannya apa? Karena pengaruh panas. Berarti sama atau tidak jawabannya? Sama. Ayo, kelompok yang kedua tepuk tangan untuk kelompok Askia. Terima kasih Askia. Yuk kelompoknya Askia. Siapa yang ingin mewakili? Fahmi? Yuk. Yang keras bacanya. Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Karena mendidih. Uap yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi uap karena air yang dipanaskan. Uap yang keluar dari sendok karena air yang dipanaskan. Jika ditampung dalam sendok yang ternyata berubah menjadi uap. Berubah menjadi apa? Uap. Tadi coba perhatikan kelompok lain jawabannya. Benar apa salah kelompok Fahmi? Tadi air dipanaskan di sendok ya, ditampung. Tadi mengeluarkan apa ketika dipanaskan? Mendidih mengeluarkan apa? Uap-uapnya ditampung di sendok, dibalik menjadi apa di sini? Cair. Berarti bagaimana jawaban kelompok Fahmi? Salah. Yang betul bagaimana sih ya? Berubah menjadi air. Tepuk tangan terima kasih untuk kelompok Fahmi. Kelompok berikutnya kelompok Ayunda. Yang keras mungkin gantian nggak lupa mau contoh ya. Iya belajar berani ya.
Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Mencair atau meleleh. Mengapa lilin kembali menjadi panas setelah didinginkan? Karena suhu yang hangat. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat karena ruangan panas? Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Mendidih. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi uap? Karena panasnya maka menguap. Uap yang keluar dari sendok karena air yang dipanaskan jika ditampung dalam sendok yang terjadi berubah menjadi menguap. Menguap. Bagaimana jawabannya kelompok Yuda? Sama atau bagaimana, dia membetulkan atau dia menandai? Ada? Kok diam? Ada apa enggak? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok Yuda. Terima kasih. Selanjutnya kelompok Rasya. Ayo, akal-akalan, siapa yang maju? Senyum sang. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api, mencair atau meleleh? Mengapa lilin kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena suhu lilin hangat. Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat karena arus panas? Terus. Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Mendidih. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi uap? Karena air dipanaskan. Uap yang keluar dari sendok karena air yang dipanaskan jika ditampung dalam sendok yang ternyata berubah menjadi air. Berubah menjadi air kembali. Tepuk tangan kelompok Rasya. 4 kelompok sudah maju semua, berani tampil. Ada yang jawabannya tidak sama dengan temannya? Ada. Ada satu kelompok yang tidak ikut berdiskusi? Ada? Ada temannya satu kelompok yang tidak ikut berdiskusi? Semua ikut berdiskusi? Baik, sebelum dilanjutkan dari percobaan ini, apa yang sudah kalian temukan? Yang pertama, perubahan wujud pecah tadi. Padat menjadi cair. Yang pertama, perubahan wujudnya padat menjadi cair. Dengan melakukan percobaan apa tadi? Lilin dipanaskan. Ternyata di sekeliling lilin bagaimana? Mencair. Ditemuk apa namanya cairannya? Seandainya dipegang rasanya bagaimana? Panas. Berarti karena pengaruh apa mencair? Panas. Paham? Satu. Padat menjadi cair karena pengaruh panas. Yang kedua, setelah didiamkan lilin dipateni, yang tadinya mencair menjadi apa kembali? Menjadi padat kembali. Berarti yang kedua perubahan menjadi dari cair menjadi padat. Dibuktikan dengan apa tadi? Dibuktikan dengan apa? Cairan lilin yang meleleh didiamkan yang menjadi padat kembali. Coba sekarang, kalau dalam kehidupan sehari-hari, selain yang kamu lakukan percobaan itu, apalagi contohnya? Mentega ada Pak nih. Dipanaskan sudah pernah? Biasanya jadi apa tuh mentega dicairkan? Dibuat apa? Masak. Terus juga apa nih? Juga apa? Buat roti. Terus contoh yang kedua, cair menjadi padat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Es batu. Mula-mula dibuat dari apa es batu? Air dimasukkan dalam apa? Freezer. Jadi selain es batu apa lagi
yang cair jadi padat. Es krim? Es krim dari apa es krim? Awalnya dari apa? Susu. Kemudian jadi es krim. Sudah? Yang kedua, perubahan benda pada percobaan yang kedua tadi. Apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan yang kedua? Cair menjadi uap atau gas. Cair menjadi gas. Dibuktikan dengan percobaan apa? Dibuktikan dengan percobaan apa? Memanaskan air. Memanaskan air timbul ya? Desain? Mengeluarkan uap. Memang di panas pernah? Jajan di tangan enggak? Ya. Terus yang kedua, percobaannya yang keempat setelah cair menjadi gas, terus gasnya di dalam sendok paus ditampung dalam apa lagi? Sendok. Jadi gas menjadi cair. Dibuktikan dengan apa tadi? Dibuktikan dengan apa? Menaruh sendok di atas sendok yang dipasang. Ya, coba kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa ya kira-kira cair menjadi gas selain air yang dipanaskan? Ya, menguap jenenge lek cair menjadi gas namanya menguap. Apa ya yang kira-kira menguap selain air yang dipanaskan? Apa? Mengembun. Itu namanya mengembun. Yang lain coba pernah melihat apa wijenge bensin ya? Terus sing disemprot ning apa? Disemprot ning apa? Yang berubah jadi apa? Cair menjadi gas. Bisa dilihat, tapi bisa dirasakan apa? Baunya bagaimana? Baunya bensin. Berarti cair menjadi gas. Jadi ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, coba alat-alat untuk percobaan yang ke depan. RKPD-nya dikumpulkan dulu. Kita akan lanjutkan mengerjakan tugas yang kedua. Balik kamu. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan yang kedua, bukti ada beberapa pertanyaan coba. Yang bisa angkat tangan menjawabnya ya. Ketika ibu menjemur pakaian ini baru dicuci bagaimana, Cak? Basah. Dijemur di mana lagi jemur? Jemuran di bawah terik matahari. Tiba-tiba di tas sore kok jadi kering. Kemana airnya? Kemana airnya? Air dalam baju kemana ya kira-kira? Menguap. Mengapa menguap? Karena terkena panas sinar matahari. Berarti kalau begitu menguap tadi dalam kehidupan sehari-hari contohnya ketika itu menjemur baju, tiba-tiba sore hari bajunya kering, airnya tadi kemana ya? Menguap karena kena sinar matahari. Selain itu contohnya mimpi apa nih sing menguap? mimpi kayu. Mimpi pakai Jemur apa lagi? Rumput yang masih basah dijemur sore hari jadi kering ya. Sekarang karena kalian sudah mengetahui konsepnya cair, mengembun, coba sekarang masing-masing mengerjakan ya, masing-masing mengerjakan bukti ingin tahu apakah kalian sudah paham tentang perubahan wujud benda.
Kurang satu. Kurang satu. Ya. Mulai sisa. Ya, perubahan wujud benda. Apa tugasnya di situ? Coba kalian baca. Perubahan wujud gas yang Terjadi pada setiap nomor dalam kota yang biasa. Dia nomor. Situ ada berapa nomor? 6 nomor. Coba nomor 1 kira-kira apa itu? Dari padat menjadi gas apa jenenge? menguap. Tulis ya dan dilanjutkan. Paham? Paham cara mengerjakannya? Nomor 2, mana nomor 2 dicari? Dari apa menjadi apa itu? Jadi, kalau kita tulis sedikit ya, yang nomor 2 dari apa ke apa itu? Dari, ayo panahnya ke bawah berarti atas sama dulu. Dari gas menjadi padat tadi namanya apa? Kris? Yang nomor 3. Cah sing padat menjadi gas tadi contohnya. Enggak, nomor 1 gas menjadi padat menjadi gas. Padat menjadi gas sih contohnya apa? Kapur? Harus. Ini apa berarti? Apa? Padat menjadi gas kan? Lama-lama kan hilang, padat menjadi hilang. Yang nomor 4 coba. Kalau nomor 4 dari apa itu? Yang nomor 4 panahnya ke atas, air menjadi gas, air menjadi gas sama ya. Yang nomor 5 dari apa ke apa itu? Dari air menjadi cair menjadi apa itu? Nomor 5. Cair menjadi padat. Cair menjadi padat berarti apa namanya? Sip, pintar. Dan yang ke-6 dari padat menjadi apa namanya? Sudah selesai sih. Tanya piye? Ya, keras tanya. Nomor 4 itu dari gas menjadi cair. Kalau pagi hari nempel di daun namanya apa?
yang bingung? Wow, nomor 3 dari cair menjadi gas. Ini digodok mau sini apa? Mau? Apa baru silang jadi apa? Apa baru soalnya ini LKPD tiga rapper sudah selesai? Sebelum dibacakan ke depan salah satu temanmu, angkat tangannya ke atas dulu ya. Angkat tangannya ke atas, goyang-goyangkan. Coba sekarang perhatikan, Bu Bekti, tirukan Bu Bekti ya. Tunjuk hidung. Kalau Bu Bekti bilang mata, kalian menunjuk mata, tapi syaratnya harus melihat ke Bu Bekti semua. Nggak boleh melihat temannya, ya. Coba ya, melihatnya ke Bu Bekti. Semua tunjuk hidung Bapak Ibu. Monggo tunjuk hidung. Mata, langsung kembali ke hidung ya, cepet-cepetan ya. Ya, 1, 2, 3, mata. Hidung. Nah, hidungnya di sini ya. Ayo, lihat semua. Pipi, gigi, rambut. Ada yang salah? Salah, ayo. Mata, pipi, batuk. Wah, keliru. Ayo, yang keliru cukup nyanyi ya. Ya, terima kasih. Yang mati, yang keliru apa? Balik ya. Tunjuk hidung, telinga. Wah, telinga. Kembali. Pipi. Pipi bisa. Pipi putih. Batok tetes sudah tunjuk. Coba tak malah tulisan. Wes, sudah. Yuk, lanjutkan lagi. Itu tangan untuk Asma. Yuk, sudah selesai semua? Sampun. Ya, mewakili 1 menjawab, nanti yang lain menyimak supaya gantian. Askan, buat terkan. Sudah jalan. Yang lain dengarkan dulu. Apakah jawaban Aska benar atau salah? Nomor 1. Dari apa menjadi apa? Lah, Mocok. 1 dari yo, nomor 1 itu yang panahnya warna apa? Merah. Kalau merah dari apa menjadi apa? Padat menjadi gas. Namanya apa? Contohnya apa? Di dalam logika sehari-hari apa? Kapur. Lama-lama menjadi silang apa dimakan tikus seperti tidak? Kapur barus. Baunya menjadi bau-bauan. Gimana? Nomor 2. Jawabannya ada yang salah? Betul semua? Tangan, kok digosok? Betul? Ya, tepuk tangan dulu. Yang kedua, seperti Fahmi. Kedua, panahnya warna apa? Warna apa? Apa menjadi apa? Nomor 2 Fahmi Fahmi. Ayo, nomor 2 apa? Warna panahnya apa? Warna panahnya apa? Warna panahnya apa nomor 2? Dari apa menjadi apa? Panahnya nih dhuwur apa nang ngisor? Panahnya nih dhuwur apa nang ngisor? Berarti atas apa? Gas menjadi padat. Apa namanya?
pagi-pagi di daun apa? Bunda dia betul jawabannya? Masih salah semua? Salah. Ayo diulang lagi berarti. Dileng-eleng. Kalau gas jadi cair namanya apa? Mengembun. Salah semua? Panahnya lek moco salah. Panahnya yang merah dari atas berarti ke bawah, dari gas menjadi cair. Yuk. Lanjutnya nomor 4. Renanda. Panahnya warna apa? Biru dari apa cair menjadi gas? Cair menjadi gas? Menguap. Betul jawabannya? Betul jawabannya? Tepuk tangan untuk Adit. Renanda. Nomor 5 sen. Nomor 2 sen. Warnanya apa sen? Warnanya nomor 5 sen. Merah. Oh, dari apa? Enak ini. Cair menjadi padat namanya apa? Es batu namanya apa? Wah, hebat. Tepuk tangan untuk Aksen bingung. Wah, udah. Bisa dah. Nomor 6 terakhir. Namanya cair atau meleleh. Pintar, tepuk tangan. Siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, sekarang coba perhatikan kalau begitu. Dari pelajaran ini, dari percobaan yang kalian lakukan, ya, dari percobaan yang sudah kalian lakukan, nah, ya, wes yang kalian tulis sama apa tidak dengan ini coba? Sama apa tidak? Sama atau tidak? Ada yang masih bingung? Sudah bisa semuanya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada coba yuk bersama-sama ya. Perubahan jeda benda mengkristal itu dari apa menjadi apa? Yo coba beda adik. Yuk perhatikan. Ya. Tadi perubahan wujud gas. Gas menjadi padat namanya mengkristal. Padat menjadi gas. Contohnya apa? Kasih tunjukin. Contohnya apa? Terus. Gas menjadi cair namanya. Gas menjadi cair namanya. Mengembun. Cair menjadi gas. Menguap. Cair menjadi padat. Padat menjadi cair.
Gaya apa berarti? Percobaan membeku. Kira-kira kalau Bu Bekti memberi tugas, coba kalian di rumah melakukan perubahan wujud benda membeku. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Membuat apa? Membuat es. Ya, nanti coba jelaskan anak di rumah. Minta bantuan orang tua ya untuk melakukan percobaan. Siap? Siap? Biasanya dikumpulkan dulu. Sudah disangkut? Guys ya. Karena Bu Bekti ingin tahu tadi setiap keterangan Bu Bekti sudah benar-benar bisa betul ya. Bu Bekti memberi tugas, coba dikerjakan sendiri ya. Coba mengerjakan sendiri, nggak usah nama, jangan lupa namanya. Ayo diberi nama. Beri nama dulu. Diberi waktu bukti 5 menit mengerjakan. Selesai langsung dikumpulkan, kalian boleh istirahat. Oke? Sudah selesai? Belum. Kawan akan juga. Jangan lihat aku. Selesai. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Terima kasih, Adik. Sama jam jam kalau askari di sini semua sudah mengumpulkan. Bagus.
Yes. Nah, sebelum diakhiri pelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Perubahan wujud. Ada berapa tadi? Nama apa saja? Ada nama apa? Cair, menyubin, mengulang, berpesta, membentuk, melembur. Dari 6 itu ada yang ditanyakan? Bisa semuanya? Tugas apa yang di rumah nanti? Tugas di rumah apa? Mencari. Nomor 1 tugasnya ada berapa tadi? Tugasnya ada? Tugasnya ada berapa? Yang ada, yang pertama tugas apa? Mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari perubahan wujud benda. Masing-masing contohnya berapa? Tugas yang kedua apa? Bersama orang tua membuat es batu. Nanti dilaporkan ke komite membuat es batunya berhasil atau tidak, atau tetap mencair. Ya, siap semuanya melaksanakan tugas? Siap melaksanakan PR-nya? Siap, terima kasih. Hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tertib, jadi anak-anak yang hebat. Tepuk tangan dulu untuk kelas 4 ya. Ya, kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buku, pensil dimasukkan ke dalam tas, dirinisi dulu. Setelah itu kalian istirahat. Foto dulu. Ga. UGT 2 kelas 4. Hebat.